Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara, Tuhan Yesus pernah menyatakan satu sound doctrine penting. Saya ingin bacakan Yohanes 4 ayat ke-24. Kata-kata Tuhan Yesus seperti ini. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, sebenarnya bahasa asli berkata seperti ini. Pneuma hotheos. Pneuma hotheos itu kalau diterjemahkan literal bisa dikatakan seperti ini. Allah adalah roh. Jadi terjemahan yang lebih tepat sebenarnya bukan Allah itu roh, tetapi Allah adalah roh. Nah, Yesus sedang menyatakan satu kebenaran yang paling penting, bahwa orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah, mereka harus percaya bahwa Allah itu adalah roh. Allah itu bukan sesuatu dalam bentuk fisik, tetapi Allah itu adalah roh, tidak mempunyai tubuh. Allah itu invisible, tidak bisa dilihat, dan Allah itu hanya bisa didekati dengan sebuah pemahaman yang baru. Allah adalah roh. Jadi maksudnya engkau bisa menemui Allah kapanpun, dimanapun. Tidak terikat waktu dan tidak terikat tempat. Prinsip yang paling penting yang Yesus ingin ajarkan di sini adalah kalau kita ingin beribadah kepada Allah, ya, kata menyembah Allah itu atau proskuneo itu, kata worship itu adalah kata yang berarti beribadah. Orang yang beribadah kepada Allah tidak beribadah dengan prinsip-prinsip lahiriah, tetapi prinsip-prinsip yang bersifat spiritual, yaitu prinsip rohani. Jadi kalau engkau ingin mendekati Allah, engkau tidak boleh berpatokan bahwa Allah itu bisa diikat di dalam satu tempat. Begitu. Makanya saya sudah pernah sampaikan pengajaran mengenai lawatan Allah. Lawatan Allah itu bukan berarti bahwa Allah hadir di situ. Tidak, saudara. Allah bisa hadir di mana saja. Allah bisa hadir di banyak tempat, tidak bisa dibatasi oleh satu tempat, oleh satu gedung tertentu, oleh satu hari tertentu, oleh satu kebiasaan tertentu. Jadi engkau jangan katakan bahwa engkau beribadah kepada Allah yang benar apabila engkau beribadah di hari tertentu. Ya, katakanlah ada orang yang katakan bahwa ibadah yang benar itu adalah ibadah pada hari Sabtu, karena dipahami hari Sabtu adalah hari Sabat. Tidak seperti itu prinsipnya yang dipahami. Saya sudah pernah katakan Sabat itu dari kata wayisbot, ya, artinya berhenti, berhenti atau beristirahat. Begitu, jadi prinsipnya yang diambil. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali prinsip-prinsip yang keliru ketika orang memahami Allah. Jadi mereka berpikir bahwa Allah itu bisa didekati secara jasmani. Mereka berpikir bahwa Allah itu ada di satu tempat. Jadi kalau menyembah kepada Allah, maka posisinya itu harus benar, menghadap ke sebelah timur. Zaman dulu, ketika Yesus bicara dengan perempuan Samaria, dalam Yohanes 4 itu adalah percakapan.
Yohanes 4 ayat 24 itu adalah salah satu percakapan Yesus dengan wanita Samaria. Pada waktu itu wanita Samaria bilang, kami menyembah Allah di Sikem, sedangkan engkau menyembah Allah di Yerusalem. Tetapi Yesus katakan, saatnya akan tiba dan sudah tiba. Jadi ketika Yesus datang di muka bumi ini, maka berlakulah prinsip yang baru. Prinsip ibadah yang baru, yaitu menyembah Allah bukan lagi kepada tempat tertentu, menunjukkan muka ke tempat tertentu. Jadi engkau tidak perlu beribadah atau menyembah Allah menghadapkan posisimu ke arah kiblat ke Yerusalem. Tidak seperti itu. Zaman dulu orang Israel, kalau mereka pergi kemanapun, mereka harus menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Artinya tempat di mana Yerusalem berada. Tapi sekarang tidak lagi seperti itu. Ibadah yang dimaksud adalah ibadah di dalam roh dan kebenaran. Allah adalah roh. Tadi saya bilang ya. Jadi bukan Allah itu roh. Tidak semua roh itu adalah Allah. Tidak, saudara. Kita tidak menyembah prinsip Allah yang universal. Kita menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah itu harus didekati dengan roh yang benar. Jadi proskinetes itu orang-orang yang beribadah kepada Allah adalah orang-orang yang pertama harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Jadi rohmu itu adalah roh yang sudah lahir baru. Rohmu itu adalah roh yang sudah dibenarkan oleh Allah. Bagaimana engkau datang kepada Allah kalau engkau tidak mempunyai roh yang dilahirbarukan? Ini prinsip utamanya. Jadi menyembah dalam roh itu bukan berbahasa roh, saudara. Menyembah di dalam roh itu bukan melakukan praktek-praktek ngeroh. Begitu ya, mendapat mimpi, mendapat penglihatan. Lalu apa lagi? Lalu engkau bernubuat di situ. Lalu apa lagi? Lalu engkau katakan bulu kudukmu berdiri. Lalu apa lagi? Lalu engkau katakan engkau seperti gemetaran. Engkau mendapat pengalaman-pengalaman estatik. Lalu engkau katakanlah engkau merasa seperti ada air dingin di kepalamu. Bukan itu menyembah dalam roh, kan? Banyak orang di ibadah bilang, marilah kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi dipahami maksudnya menyembah roh itu seperti roh kita itu tercabut dari tubuh kita. Tidak seperti itu. Kita tetap dalam keadaan jasmani kita. Tetapi penyembah yang benar itu menyembah Bapa dalam roh. Rohnya lahir baru. Kalau engkau belum lahir baru, kalau seseorang belum percaya kepada Yesus, kalau seseorang belum dilahirbarukan, kalau seseorang belum mempunyai hubungan yang benar dengan Yesus, ya, Yohanes 14 ayat 6 Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi roh yang dilahirbarukan adalah roh yang dibuka melalui pintu percaya kepada Yesus. Jadi orang-orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang memiliki roh yang sudah dilahirbarukan. Hubungannya dengan Allah sudah dibenarkan, maka dia bisa beribadah kepada Allah. Tidak peduli engkau datang ke gedung yang besar, tidak peduli engkau datang di kumpulan jemaat yang besar, tetapi kalau roh tidak dibaharui, maka engkau belum bisa beribadah kepada Allah. Dan yang kedua saya katakan, Yesus katakan, mereka harus menyembahnya di dalam kebenaran, aletheia. Aletheia itu di dalam sound doctrine. Kalau engkau beribadah kepada Allah, pertama rohmu itu harus benar. Lalu yang kedua, engkau harus mencari kebenaran yang memang sesungguhnya.
Jadi ibadah itu bukan ibadah yang menunjukkan apa bentuk-bentuk luar bahwa engkau datang ke ibadah, engkau posting sesuatu, engkau sedang beribadah kepada Tuhan di Facebook. Banyak orang kan ibadahnya di posting-posting seperti itu. Kelihatan seperti beribadah, saudara. Tapi ibadah yang benar, di dalam ibadah itu harus ada pengajaran yang benar. Kalau tidak ada pengajaran yang benar, tidak ada kebenaran yang disampaikan, maka ibadahmu itu percuma. Yesus katakan orang yang menyembah Bapa, mereka hanya bisa menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.